Kira-kira ada gambarannya kayak gitu ya. Yang saya bilang diagnosis topis di tulang belakang itu lebih enak, bisa kita tentukan ceritanya pada level-level tertentu, asal pemeriksaan kita juga kita lakukan secara bertahap. Ya, ada yang kurang jelas dengan ini? Dokter, berarti pada pasien yang misalnya tadi ada gangguan di LMN-nya itu awal-awal dengan keluhan di awal dan keluhan setelah itu berbeda ya dokter, karena kan tadi dijelaskan keluhan di awal keluhan pasien retensi, tapi setelah itu akan terjadi inkontinensia paradoksikal dokter. Berarti Nah gini, kalau maksudnya sekarang kalau kita ngomong problem dia datang dengan retensi urin, ternyata dia BPH gitu loh. Maksudku gitu loh. Dari kamu cari dulu problem utama pasien ini apa. Nggak mungkin kamu ujung-ujung pasien retensi terus kamu mikirkan masalah spinal problem. Dah, pasti enggak lah. Spinal problem itu retensi biasanya cerita ikutan dari problem tulang belakangnya. Susah ngeden. Nah, itu kadang-kadang kan pasiennya yang datang dengan sudah geriatrik ya, geriatrik laki-laki apalagi masih problem BPH-nya keluar. Jarang yang datang dengan problem retensi dulu. Ya, kamu harus tahu cerita awal pasien ini gimana. Ya, kecuali datang dengan dok, pasiennya nggak bisa kencing sama berak. Cerita awalnya gimana? Kakinya juga lemes. Nah, mulai muncul cerita spine, kakinya lemes, nggak bisa jalan. Ya, tiba-tiba kerasa mati rasa dari pusar ke bawah. Nah, itu baru udah ceritamu ngarah ini adalah ke spine problem. Jadi cerita itu jangan setengah-setengah. Harus satu gambaran besar dulu, baru kamu menyimpulkan. Ya. Ya. Yang kedua, apa ya? Kita tadi nanya ini ya, nanya problem ya. Ya. Saya coba jawab ya dokter. Ya silakan. Dokter aja. Enggak kamu aja, enggak kamu aja. Iya dokter Manu. Saya mencoba menjawab dokter, tapi nanti enggak usah dicoba, silakan dijawab langsung aja kok. Jadi tadi kalau enggak salah pertanyaannya Moy, kan tadi di slide itu ada beberapa contoh kalau misalnya back pain yang misalnya dia diperparah waktu dia berdiri atau berjalan, kemudian mendingan dengan istirahat itu gangguannya pada otot-otot atau ligamen. Kemudian yang yang istirahat dia pada saat istirahat aja udah ngerasa tambah sakit gitu. Itu kelainan yang karena facet joint. Terus tadi pertanyaannya kalau misalnya dia sakit waktu duduk terus mendingan waktu berjalan gitu ya, Moy? Ya. Sakit saat jalan dan sakit saat duduk. Terus kan ada yang penyakitnya itu apa? Penyakit. Diferensial diagnosisnya ya dari cerita awalnya ya gitu ya. Ceritanya kita mungkin ya. Kelainan kalau misalnya DX-nya diferensial diagnosisnya berarti ya. Itu Moy, bisa aja dia ankylosis spondylitis gitu, itu kan kelainannya ada di tulang belakang yang bukan yang di facet joint ya. Ini contoh yang di dia waktu berdiri atau berjalan itu terasa lebih sakit. Insya Allah. Mungkin juga bisa dilihat dari usianya juga. Nah, biasanya kalau misal pada orang-orang tua itu kan udah biasanya mengalami degenerasi. Nah, itu biasanya itu juga bisa karena artritis dari facet joint-nya. Oke. Aku boleh masuk di sini ya. Nah, ini pentingnya aku cerita. Jadi, membuat diagnosis itu gampang. Asal kalian ikuti alur dari awal pemeriksaan fisik yang kalian dasarkan pada pengetahuan anatomi. Jadi spine ini sangat erat sama anatomi. Aku pengen ngulang anatomi spine sendiri, biar kalian paham apa sih yang dimaksud dengan kolumna anterior, kolumna posterior, yang terdiri dari facet joint. Aku share screen sebentar ya. Aku udah.
Udah keluar ya? Sampun bukan. Sebentar. Ya, udah dibahas sama Bu Firsa sama Vida tadi ya. Kalau kurvatura biasa ada lordotik, kyphotic, lordotik, dan kyphotic lagi. Ingat hampir di semua spine, contohnya pada lumbar kurvatur ini nanti ada 3 kolumna. Jadi kalau kita ngomong bangunan ada 3 bangunan utama yang mempertahankan posisi spine pada tempatnya. Kolumna anterior, kolumna middle column, sama posterior column ya. Anterior column itu terdiri dari body sepertiga bagian depan. Ya, sama namanya anterior longitudinal ligament di depan sini. Nggak ada di sini. Ya. Ada EILLL sama sepertiga body dari spine sisi anterior. Ada kolumna middle. Di sini 2/3 sisi posterior sama PLL. Posterior longitudinal ligament. Itu kolumna posterior. Termasuk di dalamnya ya ini ya, termasuk diskusnya ya. Jadi sepertiga anterior, 2/3. Satu lagi, ada lagi yang namanya facet joint. Ini yang kolumna posterior. Makanya ada 3 kolom kita bilang. Kalau ini bahasan biomekanik spine ya. Problem apakah nyeri itu akan muncul pada posisi fleksi atau ekstensi tergantung di mana. Umumnya problem-problem pada kolumna middle sama anterior itu keluhannya worsening kalau pasien dalam posisi fleksi. Ya. Tapi kalau problemnya adalah facet joint, itu nyerinya diperparah pada posisi ekstensi kolumna posteriornya. Seringnya begitu. Yang mana muncul duluan enggak mesti. Kadang nanti pasienmu datang lebih bilang enak dalam posisi agak tegak sedikit. Ada yang lebih enak kalau bilang agak bungkuk, saya aja begitu. Pengalamanku hampir setara antara problem di sisi anterior sama di sisi posterior. Ya. Dari sana baru nanti beranjak sebentar. Kurva seperti biasa enggak banyak bahas. Nah, ini kolumna ya. Kolumna, kemudian udah mulai teman-teman hafal sama nama apa? Morfologi tulang, ada body, processus transversus, ini facet joint ya. Facet joint itu terdiri dari 2 vertebra yang bersebelahan. Ada inferior articular process yang membentuk joint dengan superior articular process yang di bawahnya. Itu yang namanya facet joint. Sebagai kolumna posterior dari stabilitas spine. Ya, facet joint. Di cervical juga ada. Ya. Nah, udah dibahas tadi annulus sama nucleus pulposus ya. Isinya glikoprotein dan sebagainya yang karena proses semakin tuanya usia seseorang, akibatnya terjadi proses dehidrasi di dalam diskus tersebut sehingga daya absorpsinya terhadap shock semakin berkurang sehingga gampang terjadi herniasi pada diskus tersebut. Ya, waktu muda belum dehidrasi, dia masih bisa mengantarkan force kemana-mana. Makin tua, makin dehidrasi, makin kaku, gampang jebrot, kira-kira begitu. Ya, ini yang saya bilang tadi, EILL, PLL, ya, facet joint ya. Belakang ini ya, yang inferior articular processus, superior articular processus. Ya, oke. Oke, ada yang namanya nama lainnya zygapophyseal joint. Ada yang bilang namanya juga seperti itu. Ini nama lainnya, tapi lebih kerennya orang bilang facet joint, ya. Kemudian orientasi facet joint juga berbeda-beda. Pada thoracal sampai, maksudnya dari cervical sampai thoracal dia arahnya berubah. Pada sisi cervical dia cenderung lebih mendatar. Pada sisi thoracal dia mulai melintang seperti ini. Pada sisi lumbal dia mulai agak miring seperti ini. Nanti kita bahas sendiri. Ini terlalu biomekanik. Karena nanti dengan dari sana akan muncul kalau trauma seperti apa itu akan bisa memprediksi kira-kira patah di daerah mana karena bentuk facet yang berbeda-beda. Oke, ini aku lewat dulu, skip dulu. Ini yang aku bilang. Ya, ini cervical. Di cervical ada nama khusus namanya lateral mesh. Lateral mesh ini seperti facetnya ya. Facet joint-nya pada cervical. Nanti pelajari sendiri lagi vertebra cervical kekhasannya seperti apa bentuk tulangnya ya. Ini aku lewat dulu, enggak mungkin aku bahas sekarang, sebentar. Oke.
Ini cuma sekilas tadi tentang anatomi. Nah, dari anatomi saya akan beranjak ke satu bahasan tentang low back pain sebentar. Keluar ya, back pain ya. 80% hampir semua punya masalah, jadi sering akan datang ke kalian usia muda, kurang dari 30-40, pikirkan problem psikosomatis juga. Ya, makanya kenapa kalau ngobati orang dengan nyeri tulang belakang itu obat-obatan SSRI kadang kalian kasihkan. Golongannya misalnya amitriptilin, ya. Pernah dengar ya amitriptilin? Ya, sertralin juga kadang-kadang yang pakai ya. Ya, lumbar, low back pain, cakupannya antara lain pada lumbar, daerah sakral, lebih bawah sama lumbosakral ya. Tapi ini daerah yang overlapping, jadi kadang nunjuknya enggak bisa satu jari itu pasti. Tapi rata-rata sering datang ke kita itu problemnya pasti di L4, L5, S1 karena proses degeneratifnya paling banyak di daerah sana. Ini saya cuma malam ini enggak bisa banyak ya, cuma mungkin LBP aja deh ya. Jadi karena nanti paling banyak datang ke kalian LBP. Ini adalah review pembagian region. Nah, dari cerita saya tadi mengenai 3 column konsep tadi, nah kita tahu bahwa problem dari sisi anterior, kursor saya kelihatan ya? Kelihatan ya? Ada sisi posterior, bahwa ini adalah satu bagan yang dibuat oleh, jadi istilahnya Kirkcaldy-Willis, tulis saja, coba dari kalian tulis, Kirkcaldy-Willis. Dia mengemukakan konsep ini bahwa proses degeneratif itu bisa terjadi di sisi posterior sama sisi anterior. Itu berlangsung hampir bersamaan. Di sisi anterior ada robekan, kemudian ada di robekan tersebut tingginya disk berkurang ya. Ujung-ujungnya terjadi masalah instability karena susunan sendi di sisi depan sudah berubah. Sisi belakang kita tahu sendiri faset joint itu joint ya. Ada proses degeneratif, ada gangguan proses, ada perubahan pada mekanisme pembentukan cairan sinovial. Sehingga lama-lama kartilisnya juga terjadi degenerasi, terbentuk bony spur di situ, osteophyte formation ya. Istilahnya yang tadi terpegang dengan baik, kapsularnya distended, ibaratnya OA ya, ibaratnya OA di genu kan bengkak ya Dek ya. Bengkak, kemudian banyak cairan, ini sama juga. Tapi terjadinya di facet joint. Yang pada akhirnya, semua problem di awal menimbulkan gejala instability. Ya, balik lagi ke pertanyaannya Vita. Keyword pada pasien back pain itu harus ditanya dulu. Dia problemnya nyeri waktu gerakan, atau nyeri pada waktu diam, atau bagaimana? Karena kalau nyeri pada gerakan, itu judulnya adalah instability. Ya. Instability dapat terjadi karena spondylolistesis misalnya. Tapi berawalnya dari kejadian ini semua dulu. Ini kayak satu lingkaran setan yang menyebabkan suatu stenosis pada beberapa level. Ya. Satu level stenosis akibatnya vertebra di atas sama di bawahnya juga menerima beban lebih besar. Akibatnya setelah sekian tahun terjadi multilevel spinal stenosis. Keluhan semakin memberat. Ya. Kalau misalnya keluhannya keluhannya hanya aksial itu jadi kadang-kadang duduk kerasa pegel atau berdiri agak lama pegel, itu mungkin tanda awal dari degeneratif prosesnya. Tapi biasanya kalau sudah semakin lama itu akan berhubungannya sama instability proses. Gitu. Jadi problem statik atau problem instability. Ditanyakan dulu ke pasiennya mana yang lebih menonjol. Saya beberapa kali didatangi pasien di konsultan dari UGD, oh dok pasien nyeri pinggang gitu.
Ternyata tak lihat di ruangan, pasiennya nyerinya karena batu saluran kencing gitu loh. Pernah karena batu ureter. Jadi harus dibedakan, ini nyeri yang sifatnya mekanikal karena perubahan posisi, nyeri yang sifatnya terus-menerus, jadi nggak ada hubungan sama perubahan posisi, ini contohnya, penyebab-penyebabnya, jadi kita buat DD dari awal, atau nyeri-nyeri ekstraspinal. Contohnya batu saluran kencing, akut abdomen, pankreatitis, karena seperti revert pendek ya. Padahalnya ternyata problemnya bukan problem spinal. Ya, harus ditekankan di awal. Problemnya di mana, pasien bisa nunjuk nyeri daerah mana. Kalau memang nyeri tulang, apakah hubungannya sama pergerakan, ataukah duduk, tiduran tetap nyeri. Nah, itu hati-hati. Sering pada problem tumor sama infeksi. Gitu. Ini RA, rheumatoid arthritis, AS, ankylosing spondylitis ya. Nah, red flag. Kalau ngomong red flag, ini bendanya. Red flag ya, metastasis, nyeri, waktu istirahat ada berkurang, tetap sakit, mau posisi apapun tetap sakit, hati-hati metastasis. Apalagi ada histori sebelumnya kanker prostat, sebelumnya kanker payudara, sebelumnya kanker serviks, ya. Infeksi mirip, tapi ada gejala demamnya. Sering disertai dengan turunnya kekuatan neurologis yang tiba-tiba. Itu sering pada kasus spondylitis TB di Indonesia. Yang seperti saya ceritakan, jarang banget saya belum pernah menemukan pyogenic infection of spine selama ini. Fraktur jelas banget, tua, jatuh terduduk, nyeri banget, ubah posisi sedikit sudah nyeri, ya jadi ada riwayat traumanya. Mungkin ada vertebral osteoporotic fracture. Ya. Merupakan juga salah satu kegawatan ortopedi kalau disertai dengan kauda equina syndrome, ya. Ini contohnya. Urinary retention or incontinence. Biasanya retensi dulu, seperti ceritanya Tari tadi, retensi dulu, yang berakhir dengan paradoxical incontinence. Ya, chest ini temannya pasti ada ada urinary retention, lama-lama keluar sedikit-sedikit karena terlalu banyak. Ada saddle anesthesia itu segmen dari S234 terganggu sehingga kamu duduk sekarang itu terasa pantatmu tebel, contohnya lain. Jadi waktu status neurologisnya kamu cek di sensorinya ada problem saddle anesthesia. Kemudian waktu colok dubul kamu dapatkan decreased rectal tone ya, karena ini adalah lower motor neuron. Yang bawah ada weakness dengan tipe lower motor neuron. Ya, ini salah satu apalin 4 ini red flag, sudah hati-hati, harus segera kamu rujuk, tidak bisa kamu tangani sendiri. Tapi kalau kamu masih nemu di awal problemnya, aduh kok nyeri, datang ke kamu skala FAS, oke lah kita bilang 5-6 gitu, mengganggu. Pasiennya mungkin cerita klasiknya adalah orang tua habis sibuk kerja angkat-angkat, terus kecekluk sakit, biasanya problemnya adalah masalah degeneratif, atau memang gradual bertahan, makin nyeri, yang sifatnya hubungannya sama gerakan, bisa kamu terapi dulu mungkin dengan analgesik ringan yang kamu komunikasikan dengan opioid yang ringan juga. NSAID yang kamu komunikasikan dengan opioid ringan, contohnya tramadol atau kodein di awal tidak apa-apa. Tapi kalau sudah datang dengan nyeri, skalanya, FAS-nya, fraktur itu rata-rata skala FAS-nya 7-8 datang ke kamu. Orang dengan spine tumor, baik karena metastasis atau primary tumor, itu datang rata-rata karena paraplegia atau nyeri dengan FAS yang agak tinggi juga. Mirip sama fraktur pada trauma. Tapi kalau pada TB infeksi, uniknya itu jarang banget back pain, Dek. Datangnya biasanya rata-rata, ya back pain-nya karena dia lama-lama tambah buku. Tapi bukan nyeri yang terus-terusan seperti orang yang pada problem cancer. Begitu. Refleks sama seperti tadi, kompresi fracture karena osteoporotik, kemudian cancer. Nah, gini, kalau teman-teman nemukan nanti entah dia fraktur di tulang belakang atau fraktur di proximal femur pada orang tua, pikirkan adanya suatu pathologic fracture. Pathologic fracture itu bisa karena dia osteoporosis, karena memang tulangnya kropos, atau karena
ada problem lain yang menyebabkan tulangnya keropos. Ya, seringkali ini adalah suatu metastatik proses yang baru ketahuan. Ya, metastatik proses berarti ini kan secondary ada problem sekunder di tempat lain yang menyebabkan hilangnya kemampuan tulang untuk menahan di daerah tersebut. Dan satu lagi yang sering banget nanti kalian nemu multiple myeloma deh. Jadi dua ini kalian kuasai. Yang multiple myeloma ini kamu kuasai juga. Ini benda yang sering kamu temui nanti di lapangan akhir-akhir ini. Gambarannya khas, nyeri-nyeri tulang awalnya, tiba-tiba kecekluk saat sakit jatuh, patah. Kamu foto, kamu dapatkan multiple lytic lesion, kamu foto daerah lain, kamu misalnya di skull-nya nemukan punch out lesion, gitu. Jadi banyak leslitik tempat lain, itu kemungkinan suatu multiple myeloma. Oke, Cauda-Equina syndrome belajar sendiri, non-spinal LBP, faktor-faktor di luar spinal yang menyebabkan seperti revert pain, lumbar radikulopati lebih sering di L4, L5, ya. Ini saya mau lihatkan. Nah ini adalah salah satu contoh irisan koronal dari penampang tulang belakang. Kalau kamu menemu penekanan di sini central stenosis, berarti akan terjadi simetris pada sisi kiri kanan pada level yang bersamaan. Kekuatan motorisnya juga sama. Tapi kalau kamu misalnya nih, ini L2, yang ini L3. Kemudian penekanannya, ini adalah salah satu penekanan yang namanya sisi ini deh, sisi recessus namanya. Jadi recessus, jadi ada yang ada istilahnya dua. Kalau kita di level L4, L5 itu kan sudah jadi root semua ya. Karena spinal cord berakhir di L1, thoracal 12 L1, melanjutkan diri menjadi namanya root ya. Root itu ada traversing root, ada sama exiting root, dua jenis ya. Exiting root berarti root yang sudah keluar dari pada foramina yang bersangkutan. Satu root lagi namanya traversing root, ini yang satu ini. Kalau misalnya penekanannya pada recessus, maka klinisnya adalah exiting root-nya selamat, ya. Misalnya ini L3, saya ganti ya, L3, L4 gitu ya. Tapi traversing root-nya yang mau ke L4 di bawahnya tertekan. Jadi gejalanya bukan pada level yang bersangkutan. Makanya pemeriksaan fisiknya harus benar-benar L2, L3, L4 dilakukan dengan baik. Nanti kita latihan pemeriksaan fisiknya. Nggak bisa seperti ini. Kalian agar tahu istilah dengan exiting root sama traversing root. Exit, traverse. Kalau di foramina, ya pasti otomatis foraminan yang bersangkutan yang kena. Ekstraforaminal mirip dengan gejala foraminal. Kalau levelnya disc protrusion, kalau secara radiologis bagi 3 ya. Kalau masih ada hubungan antara nucleus pulposisnya, itu namanya protrusion. Kalau ukurannya semakin besar, namanya extrusion. Tapi kalau sudah lepas dari nucleus pulposisnya, namanya sequestration. Biasanya ini prosesnya sudah semakin lama. Begitu. Ini bulging disc ini ya. Kalau kalian teman-teman baca radiologinya, ini bulging disc namanya daerah sini. 3 ini namanya bulging disc. Tapi derajat keparahannya ini yang paling parah, sequestration. Ini contohnya adalah sequestration. Ini masih ini masuk ke extrusion masih deh. Jadi masih ada hubungan ya antara nucleus pulposus sama ini masih ada hubungan. Ini namanya sequestration. Terus kalau gambaran MRI pada diskus yang dehidrasi namanya black disc deh. Karena dia kan cairannya semakin sedikit. Jadi pada T2-nya diskus kan harusnya ini gambaran T2 ya. Jadi kan cairannya putih nih belakang nih. Terus diskusnya itu harusnya ada kesan ada cairan juga. Tapi kalau ini warnanya hitam berarti udah itu dehydrated disc, berarti udah terjadi proses degeneratif di sisi anterior. Nah, kalau ini fungsinya melakukan MRI seperti ini, jadi kamu evaluasi dari depan, kemudian ini faset tidak terlihat karena faset itu terlihat dari irisan samping. Jadi sekuensial dari kanan ke kiri, nah biasanya mungkin di sequence 2-3 yang pertama itu kamu nemu gambaran faset joint. Tidak ada di sini, nanti kita baca. Nanti saya kasihkan foto MRI kapan-kapan. Terus ini gambarnya potongan sagital benar-benar di tengah. Nah ini diskusnya masih lumayan baik. Tapi lihat yang bawah, ini sudah kayak menghitam. Menghitam sedikit.
Biasanya yang lebih degeneratif itu benar-benar hitam di sini. Gitu. Ini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Bentar. Nah, ini saya nggak bahas lagi lah. Udah pinter semua masalah pemeriksaan fisik harus dilakukan berulang-ulang. Kita latihan sendiri nanti kalau sudah balik ke tempat kita sudah rotasi di ortopedi. Apalagi ya? Revert pain sering banget, OA, terus ngeluhnya sampai ke pinggang. Nah, seperti itu. Jadi pastikan dia problemnya lebih parah mana, OA-nya atau sakit pinggangnya dulu. Harus kamu tunjuk dia dulu. Harus benar-benar diyakinkan. Jadi sakit apapun, keywordnya harus ditunjukkan. Ibu lebih sakit mana, lututnya apa pinggangnya? Kalau dia bilang pinggang, menjalar ke bawah, oke, itu radicular pain. Tapi kalau dia bilang, oh dari lutut nggak enak dulu, terus pinggang juga agak sakit, biasanya suatu revert pain. Oke. Istilah lain pada tulang belakang yang sering kalian dengar, pernah dengar claudication nggak? Ya. Ini hubungannya sama pertanyaannya Vita tadi. Kalau itu kita ada dua jenis claudication, ada neurogenic claudication sama vascular claudication. Ya. Neurogenic claudication contohnya pada kasus-kasus spinal stenosis seperti tadi. Ya. Satu lagi adanya vascular claudication. Vascular claudication, ya, kenapa slide-nya Firsa nyuruh kamu waktu posisi prone dilakukan pulsasi arteri tibialis posterior sama poplitea, ya? Karena gini, kalau kamu datang, dok, saya datang dengan keluhan kaki terasa mencengkram, berat. Nah, itu salah satu gejala-gejala orang dengan problem back pain. Nah, ternyata pasien ini juga punya riwayat diabetes, ya, diabetes, arteriosklerosis. Ternyata problemnya dia tiap jalan arterinya spasme, itu yang menyebabkan claudication-nya. Jadi bukan karena problem dari proksimalnya. Gitu. Itu kenapa pentingnya waktu melakukan pemeriksaan spine juga termasuk dilakukan palpasi pada arteri yang ada di sisi posterior. Oke, apalagi ya. Ini contohnya black disc ya, kamu lihat sendiri ya. Warnanya berubah ya. Yang atas masih lumayan, yang bawah udah hitam semua ya. Ada listesis lebih dari 3 mili aja dari satu vertebra sama vertebra lain sudah masuk spondylolistesis. Ya. Ada namanya foto polos yang dynamic view deh. Dynamic view itu si Firsa udah nyentil sedikit jadi pada vlog. Pasien diminta untuk posisi fleksi, diminta untuk posisi ekstensi, itu difoto. Lebih dari 3 mili itu sudah masuk golongan spondylolistesis. Itu yang biasanya nyerinya karena hubungannya sama perubahan posisi. Jadi problemnya adalah instability. Ya. Nah, saya buat dulu ya, nanti tak rapikan untuk kalian. Jadi mungkin agak, ini masih lompat-lompat, cuma saya mau ngulang. Yang terpenting untuk malam ini, pikirkan adalah masalah anatomi dasar dari spine, ya, jaras-jaras yang melalui spine, nanti ulang sendiri aja, jaras-jaras melalui spine, anatomi spine, kemudian diferensial diagnosis dari spine tergantung pada keluhan masing-masing tempat tersebut. Terus pemeriksaan fisik harus kita ulang, harus kita lakukan nanti waktu kita stase klinik aja, nggak bisa di sini. Ini hanya penyegaran kayak teman-teman nanti, oh ini loh kalau mau periksa spine, ini gitu. Seperti apanya nanti kita ulang lagi di fase klinik ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Ini saya belum rapikan nih, jadi masih agak lompat-lompat, cuma saya ingatkan teman-teman aja maksud saya. Sebelum kita tutup lah. Boleh lah, mau tanya apa? Dokter mau tanya, untuk yang nyeri instabilitas sama yang nyeri statis itu tadi, itu lebih parah mana? Biar sama kayak treatmentnya tuh lebih sulit yang mana? Kalau mudah. Oh gitu, jadi gini. Kalau nyerinya hubungannya sama static problem, misalnya karena stenosis saja, kemudian belum ada gejala listesis,
kalau ngomong, jadi gini, kalau kamu ketemu sama back pain, itu pasti dimulai dengan konservatif treatment dulu, ya. Konservatif treatment, termasuk di dalamnya pemberian terapi medikamentosa, ya. Core muscle strengthening namanya, pemakaian lumbar orthosis, ya. Core muscle strengthening, jadi kalau kamu bilang core muscle itu otot-otot erector spinae di sisi posterior, erector spinae namanya, sama otot-otot abdominal, ya, otot abdominal di sisi depan termasuk obliquus externus, rectus abdominis itu juga diperkuat sebagai sarana awal pada penanganan kasus-kasus back pain. Kenapa orang back pain disuruh berenang ya paling sering ya? Kenapa orang back pain sering juga disuruh latihan plank ya, jadi kayak gitu, sama semi push up, itu juga bagus untuk orang back pain. Karena itu dengan itu dia paling tidak itu sudah core muscle exercise. Ya. Kinematika kita sehari-hari bahwa sering banget kita kalau duduk sekarang santai ini pasti kalian cenderung fleksi ya. Enggak begini ya. Agak nunduk ke depan gitulah. Itu otot-otot di sisi posterior kita cenderung menerima load yang besar. Sehingga core muscle itu harus kalian exercise juga ya, agar memberikan stabilitas sekunder yang baik. Ya, jadi balik lagi, kalau sendi hampir semua stabilitasnya ada dua ya, kayak kemarin aku cerita ya. Primary stabilisator sama secondary stabilisator. Otot-otot di sekitarnya adalah secondary stabilisator yang sifatnya dynamic ya. Analgesik, latihan penguatan, nah sama lumbar orthosis jika diperlukan. Ya. Kalau dengan pemberian terapi awalnya tidak membaik, baru kita lakukan investigasi yang lebih mendalam. Ya, ternyata hubungannya sama penurunan kekuatan motoris, hubungannya sama nyeri dengan lasek tes yang positif. Nah, seperti itu sudah jelas perlu mungkin MRI. Ya, ternyata MRI keluar hasil. Nah, keluar hasil zaman sekarang ada namanya pain intervention. Jadi pada tahap pertama mungkin dengan terapi medikamentosa tidak membaik, tahap kedua adalah munculnya pain intervention. Pain intervention itu adalah contohnya kalian pernah dengar nggak memasukkan lidocaine sama golongan kortikosteroid ke dalam epidural space, ya, jadinya epidural steroid injection (ESI). Itu pada kasus-kasus stenosis yang masih ringan bisa dibelikan. Ya, ada juga namanya transforaminal steroid injection, tergantung aja cerita kalau dia problemnya di foramen dilakukan transforaminal steroid injection, tapi kalau problemnya sentral diberikan epidural steroid injection. Beda teknik aja. Ini saya cerita tahapan-tahapan penanganan ya, yang ideal ya. Jadi medikamentosa, fisioterapi, core muscle itu yang saya bilang tadi tidak membaik, bisa kita tambahkan dengan suatu namanya pain intervention program. Tapi ini pun juga harus dengan operator dependent, dalam artian harus punya keahlian untuk melakukan ini. Terakhir baru surgery. Ya. Surgery contohnya pasien lasek tes usia 23 tahun, lasek tes positif 23 tahun, habis main voli kecetit, swakit luar biasa menjalar sampai ke bawah, leg rising test positif, bowstring test positif, jadi suatu iritasi pada sciatica ya. Yang seperti ini kandidat untuk MRI langsung di awal. Ya. Kalau ternyata bulging disc-nya besar dan penyempitannya besar, itu namanya diperlukan operasi di awal. Tapi kalau derajatnya masih kecil, hampir 70% dari segmen anulus fibrosus, nukleus fibrosus yang mengalami herniasi itu akan teresorpsi. Jadi ada tempat kalau orang HNP dilakukan terapi konservatif dulu tanpa operatif, tergantung besarnya dari bulging disc tersebut. Tapi kalau seperti itu ya langsung pasien muda, nyeri yang hebat, pasti langsung MRI. Tapi kamu nemu pasien tua datang ke kamu, aduh, kayak pegel-pegel aja, pindah posisi sakit, mungkin kamu belum perlu MRI di awal. Nah, kalau ngomongnya instability pada akhirnya kamu akan perlu stability.
Stabilitasnya dengan apa? Itu dengan pemasangan implan. Ya, kalau spondylolisthesis kita bandingkan antara murni spinal canal stenosis sama spinal canal stenosis dengan instabilitas. Tentunya pasti operasinya lebih jelimet yang instability karena saya harus pasang namanya pedicle screw rod, jadi harus pasang stabilisatornya. Tapi kalau problemnya stenosis saja atau problemnya seperti HNP, itu ya jeratannya saja yang dihilangkan tanpa perlu melakukan suatu pemasangan alat-alat untuk melakukan stabilisasi. Biasanya kalau antara instability sama yang problemnya aksial lebih susah nangani yang sudah ada problem instability karena problemnya pasti sudah berlangsung lebih lama. Gitu. Mana siapa nanya tadi siapa? Firsa ya? Nah. Balik lagi ya. BP ini luas banget. 80% pasien kalian nanti ketemulah dipraktekkan BP kuasai dengan baik. Pemberian obat pada low back pain juga adalah art masing-masing orang. Tiap-tiap masing-masing orang. Tapi umumnya chronic back pain kalian tidak bisa memberikan satu modalitas tunggal susah. Oke, kasih asam mefenamat aja sudah mempan. Kamu tapering tambah asam mefenamat, paracetamol. Kamu tambahin diazepam, ya, itu sudah kayak jamu. Yang paling sering jamu-jamuan kan rekan-rekan di saraf ya, MDAC ya, PDAC, nah itu jamu. Karena balik lagi transmisi nyeri itu dimulai dari perifer, dari proses inisiasi, modulasi, kemudian di persepsi. Jadi 3 tempat itu harus dilakukan intervensi. Gitu. NSAID kerjanya di perifer ya, kemudian modulasi di bawah golong-golongan diazepam ya, gabanergic gitulah. Kemudian proses persepsi di atas, mungkin nanti kamu mau main kodein, kamu mau main tramadol, atau kamu paracetamol kita mainnya di persepsi juga sebenarnya kalau mau pakai paracetamol. Tidak bisa mengandalkan di luar karena problem chronic back pain itu sudah terjadi termasuk proses modulasinya pun sudah berubah sehingga kamu memerlukan satu preparat sendiri untuk mengobati nyerinya. Dan kalau kena luka, mungkin kamu NSAID karena prosesnya cuma proses inisiasinya aja yang terganggu. Gitu. Tapi kalau sudah chronic back pain, modalitas single terapi NSAID biasanya kurang mempan. Karena sering nanti ceritanya pasti sudah datang ke GP gitu ya, dikasih cuma piroxicam gitu misalnya, ya itu sudah bertahun-tahun, sama dikombinasi sama Dexa, aduh jangan main Dexa, mending kamu tak sarankan teman-teman ngasih itu ya, jangan terlalu berbahaya, jangan terlalu berani main Dexa, datang-datang pasien full moon pace, udah datang-datang dengan osteoporosis, ya datang-datang dengan avascular necrosis of the hip, avascular necrosis of the knee, banyak itu korban obat dewa. Ya, hati-hati banget main kortikosteroid. Ya. Terlalu luas ya. 2 jam nggak akan bisa, 1,5 jam juga nggak akan bisa bahas. Saya juga sampai sekarang masih belajar. Karena pasien setelah operasi pun nggak yakin juga langsung enak. Bisa aja problem setelah operasi tambah nyeri. Ya, nggak bisa. Jadi spine ini misteri gitu. Jadi ngobatinya nggak bisa langsung. Makanya kenapa ada lini pertama, apa lini kedua. Jadi kamu teman-teman coba belajar. Ada banyak konsensus, bisa dari konsensus teman-teman saraf, konsensus dari ortopedi, ada banyak. Terserah kalian mengikuti yang mana. Cuma kalau ngobati spine itu tapering gitu ya, jangan langsung ngebom. Jadi kalian ingat problem sekarang adalah problem awal, inisial, belum pernah dapat terapi apa-apa, berikanlah obat yang bisa kalian di awal. Tapi kalau sudah shopping dokter ke banyak tempat dan belum melakukan tindakan investigasi pemeriksaan lebih lanjut, rujuklah ke yang lebih berkompeten. Itu aja sih. Gitu dulu ya. Kapan lagi kita lanjut ya waktu rotasi ya. Kita banyak bahas kasus saja. Nanti paling-paling nanti ujian juga ada yang dapat spine, atau waktu laporan kasus juga ada dapat spine. Ya.
Eh, 2 hari lagi siapa ya? Fandi ya? Halo? Iya, Dok. Ya. Itu masih banyak banget tak lihat, Dek. Teman-temanmu nanti kamu baca 15 menit udah pada nguap semua itu kalau kamu baca kayak gitu. Nanti kamu buat lebih enak ya. Maksudnya lebih bisa informatif, kamu tambahin gambar sendiri lah. Ya. Bisa ya? Coba. Ya, dicoba enggak apa-apa, kamu terserah. Saran saya nanti bukunya apa ya? Saya buku wes tak WA nanti buku yang bisa jadi gambar untuk lebih banyak gambar-gambarnya ya. Cuma dari April soalnya. Ya, April enggak banyak emang gambarnya, banyak kata-katanya. Oke, enggak panjang-panjang karena kalau panjang-panjang juga nanti enggak terlalu efektif. Ini cuma seperti introduction aja. Nanti belum kita bahas skoliosis, belum bahas spondilitis TB, ya masih banyak. Cuma kalau yang namanya pemeriksaan fisik itu tidak ada perubahan, ya tidak ada perubahan. Jadi kasus apapun kalian tetap lakukan semua. Ya, terakhir sebelum saya tutup, apakah kiranya cukup? Apa kita lanjut lain kali? Yo Nanda, senyum-senyum terus ya Nanda. Ya wis lah. Artistik Nanda. Opo artistik? Cahayanya Dokter. Itu salah penempatan, itu harusnya dari depan. Dah. Iya, itulah. Oke ya, kira-kira apa? Sudah cukup kira-kira, Dek? Maaf ya, belum bisa, masih belum terstruktur dengan baik. Enggak apa-apa, saya cuma ulang sedikit aja. Nanti waktu di klinik kita lebih banyak belajar lagi ya. Foto Dokter. Foto. Apa? Oh, foto. Ya wes, ayo. 1, 2, 3. Sampun. Selamat belajar, selamat beristirahat ya. Terima kasih. Sama-sama, yuk semangat. Selamat istirahat, Dokter. Mau ya, Pak? Mukanya. Woi. Kenapa? Aku lo back pain. Kamu kayak anak TK lagi Zoom tahu. Sumpah kayak Liana. Moy, sumpah kamu kayak Liana, Moy, Mana sih? Yang mana? Di mana? Yang ini sekarang nih, yang pakai HP kamu ini. sekarang ini yang pakai HP yang corporate ini sekarang. Aku lihat mata arek-arek. Wes untuk semua kayaknya. Nggak ngantuk sih, Wes nggak capek. ngerti, aku nggak ngerti, aku Nggak konsen. Mukanya kayak wong ngamuk, kayak sumpah kayak wong mesum. Kok ngamuk? Perasaan aku cute deh. Ayah, Iya cute, emang cute, tapi terlalu cute. Kayak dulu sampai tari loh, Nanda. Apa? Melek tar. Gimana? Lampunya Besok jangan di- terang. Besok ada acara nggak sih? Besok 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 nggak ada. belum ada jadwal ya.